Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa Gereja Alkitab Allah Esa hanya memakai Alkitab berbahasa Indonesia, ya, terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia? Yang pertama, karena kita orang Indonesia. Jadi kalau saya berbicara mengenai Alkitab dengan bahasa Indonesia, mayoritas orang Indonesia mengerti. Tetapi kalau saya memakai bahasa di luar sana, ya, yang bukan bahasa Indonesia, maka mereka kebanyakan tidak akan pernah mengerti. Maksudnya orang-orang Indonesia itu tidak akan pernah mengerti. Dan bisa saja saya menipu, ya, dengan mengatakan, oh, ada Allah seperti ini, ada Allah seperti itu, dengan bahasa-bahasa yang Bapak Ibu tidak mengerti. Tetapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu langsung bisa mengerti saya bohong atau tidak. Bapak Ibu langsung bisa mengecek di Alkitab, ya. Kalau dulu itu ditulis di buku, ya, yang namanya kitab itu, ya, tebal. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu mempunyai handphone, Bapak Ibu bisa download, ya, aplikasi Alkitab itu, ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung mengecek. Dalam sekian detik akan terlihat apakah saya berbohong atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang terutama, ya, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu tergabung dalam United Bible Society, ya, yang berpusat di Inggris, yang beranggotakan 240 negara, ya, termasuk itu tadi Lembaga Alkitab Indonesia, atau yang kita singkat LAI, ya. Nah, di dunia, ya, banyak penerbit Alkitab yang liar, seenaknya sendiri. Mereka menafsirkan. Itu mereka menafsirkan semaunya aja, ya. Tetapi semua negara yang tergabung dalam UBS, United Bible Society, ya, itu Alkitabnya ada benang merahnya. Isinya sama. Ya, tentu bahasanya tergantung di mana itu diterbitkan. Kalau di Inggris, ya bahasa Inggris, ya kan? Kalau di Belanda, ya bahasa Belanda. Indonesia, tentu dengan bahasa Indonesia, ya. Tetapi benang merahnya sama semua, ya. Inilah, ya, konten yang benang merah isinya sama, ya. Meski bahasanya berbeda-beda, ya, tergantung negara di mana bahasa itu diterbitkan, ya. Yang pertama, ini yang benang merah ini sama, ya, kontennya. Allah Alfa Omega itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu kata Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Maksudnya yang awal dan yang akhir. Artinya kekal. Itu Yesus itu Allah. Nah, yang kedua, Tuhan pasti Allah.
ini benang merahnya ya, yaitu Yesus Kristus. Markus 12 ayat 29, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Lalu kita lihat dalam Markus 12 ayat 29. Markus 12 ya. Ini Yesus yang sendiri yang mengatakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jelas? Tuhan adalah Allah. Tuhan itu esa. Esa itu satu. Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa esa itu kesatuan, ya, terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak. Yesus sendiri yang mengatakan Tuhan itu esa, ya. Berarti Tuhan adalah Allah. Allah satu. Roma 10 ayat 12. Saya bacakan lagi ya, maksudnya ya. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Jelas ya, bahwa Tuhan pasti Allah. Itu benang merah yang kedua ya. Yang ketiga, disembah di sorga adalah Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Perhatikan kata ganti Allah ya. Perhatikan kata ganti tahta Allah dan tahta Anak Domba. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya. Dan perhatikan kata gantinya. Dan hamba-hambanya. Tidak ditulis dan hamba-hamba mereka. Kan kalau jamaah kan pasti kata gantinya mereka. Tidak, ini tidak. Tahta Allah, tahta Anak Domba, kata gantinya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Itu satu. Jelas bukan? Kalau kurang jelas ya sekolah lagi. Tapi jangan sekolah STT. STT itu nggak pernah nyambung. Karena lulusannya mereka itu tidak pernah memahami Allah itu adalah Yesus Kristus. Mereka memahami Allah itu tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Mereka memahaminya itu sebagai dari doktrin si Tertullianus yang tidak ada di Alkitab. Nama si Tertullianus saya tidak ada di Alkitab, lebih dipercaya. Di mana itu pikirannya para mahasiswa atau lulusan dari sekolah tinggi teologi? Bantah dengan ayat-ayat Alkitab, jangan dengan asumsi. Ya, belajar bantah dengan ayat Alkitab. Jangan bantah dengan tafsir.
kita sedang membahas Alkitab. Ya. Jadi yang disembah di surga jelas dikatakan adalah Yesus Kristus. Yang keempat, yang duduk di tata surga adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Ya, itu terdapat dalam Wahyu 4 ayat 2. Yang begini aja nggak ngerti, tapi sok ngajar. Itu Romo sama Pendeta Tritunggal itu bantah tuh, ya, ayat-ayat ini ya. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Yohanes dikuasai Roh, lalu dibawa ke sorga. Ditunjukkan bahwa di sorga itu hanya ada satu tahta. Dan yang duduk di tahta itu hanya satu, bukannya dua. Ini nggak paham atau pura-pura nggak paham supaya nggak dipecat dari sinode. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, benang merahnya, ya. Maha kuasa itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Sang pencipta itu Yesus. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Itu di dalam firman yang adalah Yesus Kristus, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Itu yang diciptakan, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Saya baca dari ayat 1-nya supaya lebih jelas. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar ya. Firman ini bukan perkataan ya, tetapi firman ini adalah Allah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Allah. Jangan berpikir bahwa firman bersama-sama dengan Allah itu ada dua. Tidak. Allah satu. Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Ya, firman bersama-sama dengan Allah itu mengindikasikan satu. Kenapa? Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dia, Allah itu ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat yang sama, saya ada di sini, Bapak Ibu ada di mana saya tidak tahu. Juga ada orang yang berseru dalam nama Yesus. Pada saat yang sama, Dia hadir. Apakah Allah jadi segitu banyak? Tidak, Allah tetap satu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya karena Dia roh, Dia bukan pribadi. Nah, ini yang sering digagal pahami. Ya, kalau penganut Tritunggal, ya, itu kan berbicara mengenai pribadi. Allah kok pribadi? Supaya bisa, ada pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3, pribadi 4. Allah satu, bukan pribadi. Allah itu roh. Ya, jelas di sini ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, Allah itu esa. Markus 12 ayat 29, Yudas 1 ayat 25. Ya. Pasti satu ya. Galatia 3 ayat 20 juga pasti roh, yaitu Yohanes 4 ayat 24 dan maha hadir. Ibrani 4 ayat 13.
dan juga Yeremia 23 ayat 24. Jadi benang merah ya dari Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang tergabung dalam United Bible Society ya, mereka mempunyai paling tidak teks yang asli yang mendekati aslinya. Itu mereka punya. Jadi walaupun banyak denominasi yang menulis Alkitab ya ini itu ya, lembaga Alkitab tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mereka mempunyai teks yang lebih tua. Gitu. Jadi apapun yang mau dikatakan oleh kitab-kitab itu yang seakan-akan firman Allah, ya, tetapi mengkerdilkan Yesus, ya, kita tetap mengacu kepada teks yang mendekati aslinya itu. Jangan, kalau ayat-ayat Alkitab tidak sesuai dengan pikiran kita, lalu, ini salah terjemahan. Ini di teks aslinya tidak ada. Jangan begitu. Melainkan koreksi. Ya. Lalu kalau ayat-ayat Alkitab itu sesuai dengan apa yang dipikirkan, betul kan apa kata saya? Tidak begitu. Lalu ada ini pengagum Bapak Yahweh itu mengganti semua kata Allah dengan Yahweh, Tuhan dengan Adonai. Dia nggak baca Alkitab. Alkitab itu perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Tidak ada satupun teks aslinya yang menulis Yahweh dan Adonai. Berarti itu bukan nama pribadi dari Allah. Yahweh itu sudah selesai waktu Allah dibentuk jadi manusia. Waktu firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yesaya 43 ayat 10 itu sudah selesai. Nah, dia memakai nama pribadinya yaitu Yesus. Yesus itu nama Allah yang didiamkan berabad-abad, baru dinyatakan pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itu diberikan nama Allah yang namanya Yesus. Yang begini aja nggak ngerti, sekolah berapa tahun? Udah tuh ngajar salah lagi dari mimbar. Jelas bukan? Jangan pakai tradisi, ya. Tradisi tidak pernah menyelamatkan. Jangan pakai adat istiadat. Adat istiadat tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Alkitab adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Tidak perlu ditunjang oleh buku-buku filsafat yang penulisnya, ya, saya tekankan di sini. Penulis buku-buku itu ya yang kalian pelajari itu namanya tidak ada di Alkitab. Berarti mereka tidak dipilih oleh Yesus. Syarat untuk penulis di Alkitab adalah dipilih oleh Yesus. Nah, mereka siapa? Sudah itu kehidupan mereka juga tidak jelas. Itu yang lebih dipercaya. Aneh. Mereka muridnya si ini, muridnya Yohanes. Itu muridnya Petrus. Petrus punya muridnya ini lagi. Yohanes punya muridnya ini lagi. Lalu kata mereka itu adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tidak ada di Alkitab. Kenapa harus mencari sumber kepada murid-murid itu? Kalau bisa, langsung kepada sumber utamanya, yaitu Alkitab. Yang penulisnya Yesus tunjuk langsung, yaitu Petrus ada di situ, Yohanes ada di situ, ya. Juga
Musa ada di situ. Itu yang harus dipercaya, bukan murid punya murid, murid punya murid. Coba perhatikan ini ya. Kalau kita titip uang ya sama orang ya, itu orang nitip uang lagi sama orang, orang nitip uang lagi sama orang. Tuh kalau kita titip katakanlah 1 juta, terus sampai di ujung sana itu pasti berkurang. Entah dipotong ongkos, potong pajak, potong minum, berkurang kan? Lalu kalau kita titip omongan, siapa yang bisa jamin? Pada saat kita titip omongan orang pertama ke orang kedua akan berkurang, atau orang kedua ketiga bertambah. Siapa yang bisa jamin? Karena tidak tertulis. Yang begini aja nggak ngerti. Sok-sok mau bilang sejarah. Sejarah itu siapa ya? Siapa penulis sejarah dan untuk siapa ditulis? Itu bisa direkayasa. Coba perhatikan ini sejarah ya. Diponegoro itu adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Jelas bukan? Dan tidak bisa diganggu-gugat. Itu ditulis oleh penulisnya untuk orang Indonesia. Tetapi oleh penjajah itu beda lagi. Dia ditulis oleh penulisnya ya, yang bukan orang Indonesia, ditulis itu sebagai apa? Pengkhianat untuk konsumsi bangsanya. Lalu dicarilah, direkayasa, ini alatnya, ini buktinya, ini itu. Tidak bisa begitu masalah keimanan. Jangan cari-cari di lemari, jangan cari-cari di situ. Tetapi bacalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran adalah Yesus Kristus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.